Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Selalu kita mulai dengan ngopi dulu. Kopi pagi ini kembali ke Gandok Gondola Lembang ya. Gandok Gondola Lembang yang mana ini sudah saya buatkan videonya kemarin dalam bahasa Inggris supaya cerita tentang kopi Indonesia. Ntar dulu, satu lagi ya. Ntar. Nah, pagi ini saya akan cerita tentang teknik presentasi, lagi-lagi tentang teknik presentasi. Yang mana ini sekarang kita lagi mencari cara untuk melakukan presentasi di era pandemi ini. Nah, kalau dulu saya sering memberikan presentasi baik ngajar di kelas atau memberikan presentasi itu berdiri ya di depan kelas, depan panggung, terus saya cerita kepada Anda. Sekarang saya duduk. Awal mulanya juga saya berdiri di baik di rumah saya berdiri pakai kamera segala macam. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu konfigurasi meja saya belum di setup lagi ya. Saya masih pengen punya meja yang berdiri, ada kamera di depannya ya. Terus kemudian, nah yang susah mikrofonnya karena kalau berdiri itu mikrofon saya yang bagus kayak gini ya. Cuma yang kayak gini tuh harus dekat. Kalau saya menjauh, misalnya saya begini gitu ya, suara saya habis ya. Kalau saya menjauh seperti itu suara saya habis, jadi tidak terdengar. Nah ini yang bikin saya susah ya. Jadi gitu. Nah saya sudah cerita ya tentang tips presentasi sebelumnya, yang mana itu cerita tentang waktunya 17 menit, kemudian fontnya 72 poin, dan sekarang itu sebetulnya lebih ke arah ketika kita berdiri ini, tapi saya lagi mencari bentuk yang bagus untuk ini, yaitu posisi tangan. Ternyata ketika kita presentasi ya, posisi tangan tuh menentukan ya. Jadi kalau misalnya saya tadinya juga nggak kebayang ya tangan itu menentukan. Jadi pada satu saat saya itu dipotret oleh satu wartawan habis interview, Pak ambil potretnya dulu ya, Pak tangannya gini gitu. Jadi saya membuat gini tuh apa ya itu. Nah saya bilang kenapa gitu? Enggak Pak, nanti itu jadi lebih bagus gambarnya. Jadi saya begitu ya, ternyata jadi pas di interview juga tangannya coba gini Pak gitu. Nah emang ternyata ada bedanya, memang bagus hasilnya gitu ya. Kalau tangan kita gini, wah ini kayaknya ngejago banget ya, Pak Budi nantangin gitu ya, oh ini ngejago gitu ya. Kalau saya masukin di saku, itu juga ada yang bilang nggak sopan segala macam. Kalau di punggung belakang gini kayak tentara ya, siap gitu ya, lagi istirahat ya. Yang benar itu tangan itu harusnya ini ya, terbuka. Nah ternyata saya lihat memang benar ya. Nanti kita lihat contoh gambar Steve Jobs dan Bill Gates, perbandingan presentasi. Steve Jobs presentasinya luar biasa hebat ya. Bill Gates ceritanya boleh jadi bagus, tapi cara presentasinya kalah jauh dengan Steve Jobs ya. Steve Jobs disebutnya Master of Presentation ya, Presentation Zen. Kalau begini itu sebenarnya adalah I give you solution ya. I give you solution. Kalau gini tuh kesannya takut. Ternyata benar juga. Tadi saya semalam ya, saya baru nonton video tentang body language ya. Body language seseorang itu menentukan, bukan menentukan komunikasi saja, tapi menentukan cara kita bicara. Jadi body language itu menunjukkan cara kita bicara. Di saat sebaliknya dia juga cara kita bicara juga menentukan bodinya gitu. Katanya kalau kita dalam posisi yang gini tadi ya, posisi gini tuh itu posisi yang dominance, posisi dominance. Itu makanya kalau kita lihat ya binatang kalau lagi marah occupy space gitu ya. Jadi kalau saya ini gitu ya, occupy space itu artinya ini. Tapi kan nggak mungkin kita presentasi ya berarti gini aja lah ya gitu. Maksudnya apa? Itu kalau kita melakukannya begitu, maka nilai di kita, hormon kita, dua hormon yang terpengaruh itu adalah testosteron ya, kayak testosteron. Ini belepotan nih pagi hari, ntar ngopi dulu ya.
itu naik ya hormonnya. Itu yang hormon dominan. Kortisol, hormon yang terkait dengan stres, turun. Jadi ketika kita gini itu, kita senang, happy, berkuasa, memberikan solusi, stres turun. Nah, kebalikannya kalau gini. Kalau kita gini, jadi gimana gitu. Nah, mari kita lihat ya contoh-contoh ya. Saya ambil contoh dulu, ini adalah contoh salah. Kemal kecil ya. Ntar ya kita gedekan ya. Jung 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 ya. Ini adalah foto Steve Jobs ya ketika memberikan presentasi. Full screen bisa nggak? Oh bisa ya, tapi nah gini dia. Ya. Kalau Anda lihat si Steve Jobs ini ya, Anda lihat ini tangannya itu terbuka ya. Nah, terbuka dan lebih mengerikannya lagi belakangnya ini nggak ada apa-apa. Ini kayaknya layar presentasi saya harusnya kayak gini ya, kita buat kayak gini ya. Nanti saya buatin lah yang kayak gini, pengen juga buat kayak gini ya. Jadi apa? Semua orang nggak ada kesempatan untuk ngelihat yang lain kecuali ngelihat Steve Jobs yang memberikan solusi ya. Lihatlah tangannya gitu ya. Yang lainnya lagi adalah kita nih ya, sama juga nih. Ini sama juga, kita gedekan juga, ya kita gedein juga. Nah ini juga ya. Ini juga terkait dengan presentasi yang kemarin ya, cerita yang kemarin ya, bahwa kalau presentasi itu ini kecil fontnya. Nah jadi si Steve Jobs itu, ini, jadi dia cerita tentang perjalanan misalnya nih, saya dari ini aja saya udah tahu nih. Ini dulu Mac itu menggunakan Motorola ya, tahun 1994 sampai 1996 chipnya Motorola ya. Kemudian berubah menjadi PowerPC ya, dari Motorola menjadi PowerPC ya. Terus 2001 ke 2003 OS-nya berubah, System 9 menjadi System X. Nah mungkin sekarang juga harusnya kalau Steve Jobs ada, dia pasti cerita ya tentang M1 di sini ya dan operating systemnya. Nah ini bandingkan dengan ntar ya saya lihat ini yang udah Zen Master-nya ini sudah. Nah ini contoh ya, ini contoh presentasi Bill Gates. Ntar ya kita lihat. Nah ya ini masih ingat ya kemarin ya fontnya bullet form ya, sehingga Anda bullet nih. Artinya apa? Anda akan membaca ini internet-based personal services to bring together your digital world. Nah, dan Anda nggak ngeliatin Bill Gates, Anda bacain ini centered on the individual. Jadi Anda nggak fokus pada Bill Gates-nya, tapi Anda bacain ini ya, ya. Dan Bill Gates-nya pun tangannya nutup gitu ya. Jadi dia ini kayak orang ketakutan ya. Jadi kalau Anda presentasi kayak gini, sikat ya, Anda itu ketakutan. Ada satu lagi kayaknya Bill Gates juga ada satu lagi. Nah ini juga sama ya. Ini cuma ini terlalu ini juga ya, terlalu ini sama ya, tangannya juga nutup gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, tutup lagi ya. Ntar saya balikin lagi ntar ya. Ini nutup. Saya balikin lagi ya. Jadi poinnya apa? Poinnya letak tangan ketika presentasi adalah penting. Gitu. Jadi gini. Gitu ya, jadi tapi benar lah, nanti Anda coba ya. Jadi gitu ya. Sehingga ketika memberikan presentasi ini Anda happy, yang mendengarkan juga happy, semuanya happy, stres kita turun, hidup menjadi lebih baik, dan kalau ditambah dengan kopi lebih hebat lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap. Bis.